orang Indonesia tuh miskin-miskin, tapi banyak maunya. Atau data kita, nama, nomor telepon, sandi, semua bocor. Kalau nggak salah datanya 1,5 juta pengguna dan sekian. Kalau mereka mau mulai terjun serius ke investasi, berapa persen pertama yang harus mereka invest dari penghasilan mereka kalau mereka tinggal di kota besar, dan mereka harus mulai dari mana? Hai folks, hari ini lagi di rumahnya Peluang, rumahnya Claudia Colonnas, gadis 12 tahun yang dulu invest ke saham Disney dan sekarang membantu 11 juta lebih orang untuk invest di saham AS, kripto, reksadana, dan emas digital. Jadi Marcelina Claudia Colonnas ya? Yes. Umur 12 tahun, nabung saham di Disney. Iya. Itu gimana caranya? Waktu itu kan kagak ada peluang. Iya. Jadi orang tuaku memang besarnya lama di luar ya, di luar negeri. Jadi ibuku tinggal di Amerika lumayan lama. Jadi sempet tuh waktu itu dia memang membukakan gua kayak rekening gitu di Amrik. Terus langsung lah dia minta kita pilih gitu. Pilihlah saham. Dia bukain rekening di Amrik, disuruh pilih saham. Itu pas Iya. ulang tahun umur 12. Kita sebenarnya bukan ulang tahun sih. Kemarin waktu itu kenapa ya? Christmas kali ya. Cuma semua kakakku, adikku juga semua jadi memiliki rekening di US gitu. Tapi memang awal-awal zaman dulu kan saham Indonesia belum ada apa-apanya gitu kan. Dan kemudian mainan kita semua kan juga yang memang dari Disney kalau kita ingat dari dulu kan. Jadi mungkin ibuku karena memang dia orang yang memang orang keuangan, jadi dia juga mikir ya udahlah mungkin ngajarin investasi lebih mudah kalau misalnya kita ngajarin satu merek yang sebenarnya kita semua udah tahu gitu sebagai anak kecil. Nah, jadi apa yang dilakuin waktu 23 tahun yang lalu sama mamanya Claudia, itu dampaknya nggak kelihatan langsung, nggak bikin Claudia langsung kaya. Betul. Waktu dibeliin saham Disney ya itu apa? Anak kecil dikasih saham Disney, orang mah biasanya dibeliin boneka. Tapi kenapa aku highlight dari sini? Karena kalau ditanya kapan peluang berdiri, menurutku bukan 2019, bahkan bukan 2015. Tapi waktu itu tuh 2001 berarti itu. 2001 disitulah muncul peluang pertama kali karena ditanamkan dari orang tua. Sampai ingat sampai sekarang, umur gue 12 tahun diajarin beli saham Disney. Artinya investasi ya kadang-kadang memang berbuahnya nunggu panjang. Tapi setelah 23 tahun, buahnya apa? Buahnya bukan Claudia Colonnas sekarang sukses. Buahnya adalah karena satu investasi yang diajarin ke Claudia Colonnas itu bikin sekarang 11 juta lebih orang belajar investasi. Itu buah orang tuanya Claudia Colonnas, nggak Claudia sendirian. Siapa orang tua yang kepikiran zaman itu 2001 ngajarin anaknya beli investasi saham? Tapi kalau dari 2001 aja orang udah ngajarin begitu ke anaknya umur 12 tahun. Kebayang nggak setelah 23 tahun setelahnya sekarang nih? Ini itu masih tabu. Berapa banyak orang tua yang ngajarin anaknya dari kecil, dari dini buat begitu. Sekarang kalau kita ngomongin institusi keuangan yang paling kuat, perbankan, mereka udah tanemin doktrinasi dari kecil. Kalau dia ngelihat sistem perbankan yang tentunya nggak bisa kasih bunga yang terlalu besar dengan segala macam regulasi dan segala macam yang ada, seperti apa sih? Ya, jadi mirip yang dengan pernah disebutkan juga Bapak Lo Keng Hong gitu ya, bahwa sebenarnya duit tuh kalau masuk ke bank ataupun deposito ataupun misalnya obligasi, sebenarnya returnnya itu nggak akan sangat wah. Jadi kalau kita lihat dari datanya pun, saya selalu sebut berkali-kali bahwa 1% orang terkaya di dunia itu kepemilikan S&P 500-nya tuh hampir 80% sekarang ini. Nah itu kenapa? Itu sebenarnya apakah itu causation, apakah itu correlation, dan sebenarnya ujung-ujungnya poin yang disebutkan Lo Keng Hong tuh benar gitu, bahwa untuk orang yang nggak paham, mereka nggak berani untuk masukkan dananya ke dalam saham atau produk investasi, ujung-ujungnya mereka akan dikalahi oleh orang yang sebenarnya menabung saham ataupun
produk investasi lainnya gitu kan. Sebenarnya itu sih, dan kalau kita lihat memang dari segi return perbankan, contoh yang besar-besar mungkin saya tidak namakan di sini ya, tapi ya tidak mengalah inflasi. Meskipun inflasi yang dilaporkan pemerintah itu 2,8%, kita sebenarnya tahu gitu kan, harga barang yang kita gunakan sehari-hari peningkatan itu lebih dari 2,8% itu. Ya. Gitu. Tapi yang menarik adalah ya, menurutku perbankan itu menjalankan tugasnya dengan sangat baik dalam mendoktrinasi rakyat yang waktu itu bank-bank besar datang ke sekolah waktu aku SD. Aku ingat banget waktu itu presentasinya sederhana. Uang dimakan rayap di lemari. Uang tunai dirampok sama tetangga. Ya, kadang-kadang ada uang tunai, ada babi ngepetnya gitu, digasak tuyul. Ini Indonesia gitu ya. Maksudnya adalah ya intinya uang tunai itu bisa hilang kalau ada di rumah dengan berbagai cara pendekatan cerita masyarakat yang beredar. Pokoknya uang tunai itu nggak aman di rumah. Tapi zaman dulu kan emang orang nyimpennya kalau bisa di bawah bantal. Terus bank bikin orang mau nabung, merasa aman. Faktanya waktu itu memang jauh lebih aman. Tapi hari ini kalau kita lihat, tiba-tiba ada pegawai bank tertentu, bank besar lah, bisa tiba-tiba ngambil dana rekening yang ada di dalam rekening kita. Atau data kita, nama, nomor telepon, sandi, semua bocor. Kalau nggak salah datanya 1,5 juta pengguna dan sekian. Kalau kayak gitu, bank tentu kan ngalamin banyak struggle. Masa depan perbankan menurut Claudia gimana? Ya, nah ini menarik nih. Jadi sebenarnya mungkin akan gue cover dikit mengenai kripto ya. Sebenarnya Bitcoin itu awal-awal diciptakan karena ada satu orang ya yang kita namakan Satoshi Nakamoto, yang sebenarnya dia menanyakan sebenarnya danaku tuh kalau misalnya di bank sebenarnya di mana dananya gitu kan. Jadi kalau kita lihat perbankan itu sebenarnya paling hanya kalau dari 100, misalnya contoh 100 juta yang ada di bank, nggak 100 juta itu ada. Jadi kalau misalnya sampai ada kasus bank run di mana seluruh orang akan nge-rush bank, sebenarnya hampir semua bank maupun tuh di Indonesia atau di luar negeri itu tidak akan kuat. Makanya kita ngelihat ya kasus-kasus seperti SPB dan lain-lain di mana ketika dia di-rush, ya dia tentunya akan langsung tumbang. Nah itu berarti kita juga tahu bahwa bank itu dananya tuh nggak 100% ada di situ. Dananya diapain? Dipinjamkan kembali ke orang lain, iya kan? Nah, kalau misalnya, nah jadi itulah menciptakan konsep sebenarnya kripto dan kenapa sekarang anak-anak muda itu sangat menginginkan kepemilikan kripto yang lebih transparan, karena untuk mereka juga merasa bahwa oke, ujung-ujungnya kalau Bitcoin kan itu kan lebih kelihatan, ledgernya itu transparan. Kalau bank kan saya juga nggak tahu duitnya sebenarnya kemana dan lain-lain. Nah, masalahnya itu, tapi tidak bisa dilupakan bahwa bank itu memang akan menjadi transaksi sehari-hari yang kita tetap harus gunakan ya di dunia kita, dan akan menjadi aman karena memang bank itu selalu ada deposit insurance scheme seperti LPS yang menjaga dana nasabah gitu kan. Jadi itu sih yang mungkin kita harus pikirkan lebih panjang lagi, sebenarnya seberapa aman sih bank itu sebenarnya gitu. Ya, mungkin kalau begitu dari bahasa Claudia yang aku tangkap, di masa depan bank hanya akan dipergunakan untuk dana kas kecil, pergerakan uang sehari-hari, sedangkan untuk investasi yang lebih signifikan orang akhirnya nyari instrumen lain. Betul. Ngomongin instrumen lain, Claudia sendiri ngerasain ledakan orang main atau investasi kripto waktu pandemi. Pemain atau investor saham di Indonesia 12 juta sekian orang. Sedangkan kripto sudah nyentuh 20 juta. Betul. Padahal baru riset kemarin kayaknya baru 18 juta 250. Kok udah lah 20 juta? Hanya dalam waktu sekian tahun. Sedangkan saham dari tahun 90-an. Masalahnya adalah orang ngerasa banyak investasi bodong tiba-tiba hilang, atau ya kemarin yang binary option dan segala macam. Akhirnya orang ngerasa tuh kan dibilangin udah taruh di bank aja,
Atau udahlah yang klasik aja, beli rumah aja lah, ngapain dimainin ke instrumen keuangan. Nah itu yang akhirnya bikin orang yang tadinya semangat akhirnya mundur lagi. Pandangan Claudia gimana? Itu benar sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat, itu yang membuat orang Indonesia itu sangat tertarik dengan kripto. Karena kalau menurut aku sendiri ya, sebenarnya kripto itu the future karena blockchain itu memiliki ledger transparan. Dan di kemudian hari, kita bisa membayangkan dunia di mana setiap konsumen itu akan memberikan dananya dan akan lebih prefer bank yang juga lebih ingin memberikan balance sheet-nya secara transparan ya, dan bisa dicek sebenarnya dana kita ketika kita masuk ke bank sebenarnya ujung-ujungnya itu kemana gitu. Dan itu kan sebenarnya kalau kita lihat memang sekarang kripto ada banyak negatif sentimen ya, karena banyak banget altcoins yang juga ternyata bodong dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat sebenarnya konsep dan core principle dari blockchain itu adalah ledger ataupun balance sheet itu seharusnya 100% transparan. Ya. Dan nasabah itu menginginkan dia bisa tahu sebenarnya dana aku tuh di mana dan digunakan untuk apa. Ya. Gitu kan. Nah, transparansi ini yang mungkin kalau misalnya kita lihat di zaman orang tua kita, mereka tidak peduli ataupun even menanyakan hal tersebut ke bank. Tapi di kemudian hari, menurut aku nih ya, anak-anak Gen Z yang lebih melek dan mereka juga lebih open ke social media dan lain-lain, mereka juga akan lebih demanding atas soal transparansi tersebut. Yes. Yang menarik adalah kalau misalnya cryptocurrency adalah uangnya masa depan, seharusnya bank yang akan tetap kepake adalah bank yang mau terdisrupt dari sisi transparansinya. Betul. Menurutku itu sangat cerdas karena bukan bank yang nggak relevan. Betul. Yang nggak relevan tuh sistem transparansinya. Betul. Kalau dari awal bank itu punya sistem transparansi, nggak perlu ada cryptocurrency. Iya. Jadi siapa yang menciptakan cryptocurrency? Ya bank itu sendiri. Karena bank itu tidak transparan, makanya lahir. Kan supply demand ya. Betul. Yang jadi pertanyaan adalah ketika bank sulit dipercaya, masuk investasi di altcoins dan investasi berbagai macam nggak bisa dipercaya. Sekarang salah satu fondasi yang paling orang pegang adalah ya udah kalau mau investasi ke yang sudah diawasi oleh Bapepti, terdaftar di Bapepti. Apa yang bisa Claudia pastikan ke orang-orang yang mau invest di atas 100 juta rupiah di peluang tapi nggak berlindung di Bapepti? Apa yang benar-benar bikin saya jadi safe kalau invest di peluang atau sejenisnya mungkin? Ya benar. Jadi sebenarnya setiap regulasi atau peraturan itu adalah kerjasama antara regulator dengan pelaku sebenarnya. Karena hanya pelakulah yang bisa memikirkan sebenarnya business flow yang mengamankan konsumen. Jadi ada beberapa terobosan sebenarnya dalam tahun ini. Contohnya meluncurlah satu bursa yang namanya CFX ya kan. Dan mereka itu membangun ekosistem di mana custodian dan juga clearing itu di luar dari exchanger. Ya, jadi Peluang sendiri kami juga sudah mendaftarkan diri gitu ke dalam bursa ini, di mana sekarang kripto kami pun masuk ke dalam custody ekosistem CFX ini gitu kan. Dan ini sesuai peraturan. Nah, kenapa ini penting? Karena sebenarnya konsep tripartite itu penting untuk check and balance. Jadi contoh di izin emas digital kita pun sama. Custodia kita itu kita kerjasama dengan KBI, Clearing Berjangka Indonesia, yaitu BUMN, dan mereka pun kerjasama dengan Pegadaian. Jadi untuk setiap kali kita memang memasukkan misalnya emas, ada pembelian emas ke dalam vault-nya dari Pegadaian, akan langsung ada pengecekan apakah emasnya itu asli, pemurniannya seperti apa dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang kita lihat tuh bukan hanya satu regulator. Yang kita harus pertanyakan itu adalah ekosistem. Jadi kalau kita lihat contoh ya FTX aja kan mereka sebenarnya terregulasi waktu itu dan memiliki izin dari Bahamas. Cuman konsumen itu memang kita harus membaca lebih lanjut, lebih dalam mengenai sebenarnya diregulasinya tuh seperti apa dan konsep regulasi itu masuk akal atau tidak, apakah ada check and balance, apakah ada tripartite
structure dan lain-lain gitu. Jadi kita lihat makanya di Indonesia pun saat ini belumlah ada kasus yang sebesar FTX dan lain-lain gitu kan, karena memang regulator ini sekarang mencoba untuk membuat regulasi yang lebih memiliki check and balance, berbeda dengan Bahamas dan di negara lainnya gitu sih. Menarik. Jadi dari bahasa masyarakat mungkin lebih ke ini adalah best of the worst. Best of the worst dalam artian ya mungkin kita bilang diregulasi oleh Bapepti itu gak segitu kuatnya, tapi itu adalah satu-satunya cara yang terbaik dari yang terburuk yang bisa dilakukan. Betul. Karena itu pun udah cukup sulit lah orang bisa menembus itu. Walaupun pasti masih ada celahnya, bahkan di luar pun terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan. Yang menarik adalah peluang kan main di 4 sektor. Saham AS, reksadana, cryptocurrency, sama emas digital. Betul. Dari keempat ini, ketika pandemi meledak nih kripto. Betul. Tapi kemudian pelan-pelan mereka mulai diversifikasi. Betul. Aku tertarik melihat gimana diversifikasi ini melawan pelemahan rupiah terhadap dolar. Karena ini kan kesempatannya. Kita bisa ngelihat, kata orang, seluruh saham IHSG market cap-nya kalau digabung lebih kecil dari market cap-nya Apple. Benar. Jadi US itu punya market cap yang terlalu luar biasa, yang kalaupun orang mau otak-atik harus raksasa yang gila banget yang jumlahnya sangat kecil. Sedangkan kalau di Indonesia kemarin mengutip kalimat finfluencer David Noah, dia bilang 80% isi IHSG kurang berbobot. Artinya gampang dipengaruhi oleh market maker. Itu yang bikin orang akhirnya mau sih dukung saham Indonesia, tapi masalahnya terlalu besar pengaruh market maker, akhirnya terlalu volatile yang gak jelas. Terus orang mulai mencoba ke saham AS. Apa yang harus diperhatikan ketika mulai dari saham Indo, mulai mau masuk ke saham AS dari Claudia? Ya. Jadi sebenarnya kalau for me personally ya, diversifikasi itu penting. Jadi aku pun sendiri memiliki portfolio saham Indonesia gitu, karena fundamentally aku tuh percaya banget lah sama Indonesia dan sebenarnya prospek ke depannya, terus terang ya. Apalagi natural resources ya, yang kita lihat contoh seperti nikel dan lain-lain, di mana itu udah pasti akan digunakan untuk battery lah dan chip AI dan lain-lain kan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa sektor di saham Amerika yang sebenarnya tidak ada di Indonesia. Contohnya AI. Oke. Ya Ya. kan? Nah, AI itu salah satu alasan kenapa saya juga selalu menjelaskan untuk orang yang baru pemula. Karena kalau kita, ya nggak tahu ya, mungkin kalau kita survei 100 orang, mungkin dari 90 orang itu pasti akan ngomong yes, AI itu adalah masa depan. Ya, betul. Bener Setuju. nggak? Nah, kalau kita percaya bahwa AI itu masa depan dan kita nggak mau ketinggalan, ya kita terpaksa harus investasi di perusahaan yang melakukan R&D di bidang tersebut. Betul. Bener Setuju. nggak? Nah, saat ini di Indonesia memang belum ada. Jadi kalau memang kita memiliki tesis ya bahwa AI itu adalah masa depan dunia, jadi ya kita pasti menyarankan, oke lah, invest di Nvidia, Microsoft dan lain-lain. Jadi kalau misalnya mereka akan memiliki terobosan di kemudian hari yang sangat compounding, kalau kita lihat di AI, ya pasti at least teman-teman juga akan ikut kaya raya gitu kan. Tapi kalau kita at least nggak invest di beberapa sektor tersebut yang saat ini di Indonesia belum ada, ya berarti kita juga akan ketinggalan secara kekayaan. Ya. Gitu kan. Itu kan secara konsep. Nah ini mungkin menjadi debat ya. Namun kalau menurut aku sih AI itu zero sum game. Akan ada satu negara yang akan menang hampir 100% Ya. dan yang lainnya kalah. Jelas Gitu. US. Nah, itu boleh kita research Atau bareng-bareng China gitu lah ya. gitu ya. Sebenarnya cuma ada 2 pilihan kan. Ya. Akan US atau China kemungkinan. Nah, mungkin Indonesia masih bisa mengikuti ya kan, dan kita akan semoga-moga sih bisa masih dapat keceripatan dari benefitnya AI. Tapi ya kenyataannya pada saat ini dari segi teknologi US ya memang jauh lebih cepat gitu dari Karena modal untuk bikin atau ngetrain AI itu terlalu besar. Betul. Dan otak AI yang udah di-train di Silicon Valley misalnya, itu bisa dipakai dan diimplementasiin
di Indonesia sebenarnya. Jangankan membuat otak AI, implementasi dari otaknya aja kita masih terbatas. Betul. Nah, tapi kalau ngelihat AI, baru aja muncul berita hari ini, negara-negara luar, perusahaan entitas luar, Google, Microsoft, dan lain sebagainya, lebih milih Malaysia untuk investasi puluhan ratusan triliun untuk bikin data center buat AI daripada Indonesia. Nah, pas baca berita itu, hari ini, saya tersinggung karena data center itu tidak terlalu butuh keahlian sebenarnya. Maksudnya data center itu cuman jagain ya, gitu doang kan. Bener gak sih? Terus Betul. kenapa nggak di Indonesia? Negara semakmur sebesar ini. Nah, iya. Aku juga sempat pernah membahas ini dengan Pak Gita ya. Indonesia itu sangat kekurangan foreign direct investment. Kalau kita sebenarnya ingin untuk maju, kita itu harus mengubah legal structure di Indonesia sehingga at least investor luar negeri itu akan memiliki keinginan untuk investasi dalam infrastruktur yang lebih long term di Indonesia gitu kan. Terus the fact of the matter gitu. Nah, yang hal kedua sebenarnya AI, kalau kita lihat terus terang saham AS tuh kenapa sih selalu meningkat terus? Ya karena Amerika, karena dia memang reserve currency, dia mau printing cash sampai akhir zaman pun juga nggak akan, maksudnya ya kita juga nggak mungkin bisa compete dengan itu gitu. Jadi ya karena mereka memiliki dana yang sebenarnya nggak ada seri juga, ya bisa dibilang pasti R&D untuk AI ya mereka akan memenangkan hal tersebut karena ini function of money kok sebenarnya. R&D kalau kita lihat sebenarnya untuk orang-orang yang benar-benar engineer yang mengerjakan AI ini di US sebenarnya kan bukan semuanya orang Amerika juga padahal kan. Jadi nah itu sih yang kalah. Dan ya di Indonesia sih kita harapkan ya dengan juga rejim baru dan lain-lain mungkin ini bisa menjadi salah satu PR untuk pemerintah untuk sebenarnya paling minimum gitu ya, data kita sebagai rakyat itu tuh sebenarnya aset loh gitu. Jadi kalau misalnya ada perusahaan seperti Google dan lain-lain yang mau memiliki data rakyat Indonesia karena kita menggunakan TikTok, kita sering menggunakan Instagram, Meta dan Google, paling minimum mereka harus bayar lah gitu. Paling minimum mereka harus melakukan investasi secara foreign direct investment yang nyata di Indonesia. Nah ini sebenarnya harus dari pemerintah kita atau political will dari kami untuk mendorong hal tersebut sebenarnya. Jadi sama sekali nggak berhubungan sama sumber daya manusianya? Itu definitely ada dampak. Tapi kalau misalnya sumber daya manusia itu kan sebenarnya cuma faktor dari education doang kan. Dan education tuh investment. Nah kayak contoh, Meta itu sebenarnya mereka itu salah satu user base terbesarnya itu di Indonesia loh padahal. Number 2 untuk mereka kan. Tapi kita servernya di Kanada gitu ya. Betul, servernya di Kanada dan mereka di sini nggak memiliki satu engineer pun. Berarti itu menjadi pertanyaan untuk kita. Kenapa mereka tidak melakukan training untuk sumber daya manusia kita? Padahal nasabahnya mereka banyak di sini. Yang menarik, sekarang menurut Financial Times ada krisis likuiditas global. Krisis likuiditas global nih. Aku berusaha sederhanain. Ini kalau penonton yang proma dia udah tahu sampai ujungnya. Tapi orang yang sederhana berpikir apa sih krisis likuiditas global? Kalau krisis likuiditas global artinya kan secara sederhana, secara bersamaan di seluruh dunia uang beredar itu benar-benar kecil atau hampir habis gitu ya. Terus apa dampaknya terhadap kehidupan kita dan saham? Jadi sebenarnya makroekonomi itu simple cara penjelasannya ya. Sebenarnya pemerintah itu hanya memiliki 2 kunci. Satu adalah suku bunga, kedua adalah fiscal policy di mana itu investasi negara. Jadi contoh, kalau misalnya tim Prabowo ingin meluncurkan program makan siang, nah itu adalah spending government yang bisa dibilang fiscal policy. Nah tapi yang kita tidak sadari kenapa menjadi pemerintah itu susah ya, karena sebenarnya kalau misalnya kita meningkatkan suku bunga ya, hutang lebih mahal, malah kita akan bertantangan dengan program fiscal policy di mana untuk kita misalnya meluncurkan program makan siang kita harus meminjam dana. Jadi kalau kita meningkatkan bunga,
kita tuh juga jadi berat sebenarnya untuk meluncurkan program lainnya. Nah, terus jadi menjadi pertanyaan kan, kenapa pemerintah terus meningkatkan bunga? Nah, karena ada faktor lain sebenarnya, yaitu inflasi. Ya. Karena kalau misalnya kita contoh kita meluncurkan program seperti makan siang, kedengarannya kayaknya bagus kan. Tapi ada kemungkinan juga itu akan meningkatkan permintaan untuk makanan. Ya. Jadi sehingga untuk orang yang tidak ikut program itu, makanan akan lebih mahal lagi. Nah, itu namanya inflasi. Menarik. Belum Gitu pernah ada yang kan. bahas program makan dari sisi ini loh. Iya, jadi sebenarnya itu yang kita harus melihat sebagai trade off yang pemerintah itu harus, sebenarnya tidak ada jawaban yang benar atau salah ya. Jadi poinnya saya bukan ngomong bahwa itu program yang salah itu atau itu program yang benar, tapi poinnya adalah jadi pemerintah itu Serba salah. serba salah. Harus sangat bijaksana lah. Iya, jadi kalau mereka milih satu, bobol di tempat lain dan sebaliknya. Nah, jadi sebenarnya kuncinya itu global liquidity crisis itu kita harus tahu kenapa dulu gitu. Alasannya adalah karena Amerika itu terus meningkatkan Fed rates. Jadi dibanding currency lainnya, karena mereka reserve currency, ya kan, mereka jadi lebih menarik. Jadi semua dana larilah ke Amerika. Jadi negara-negara yang berkembang seperti Indonesia dan lain-lain, kita itu mengalami sedikit liquidity crunch. Karena sebenarnya dana itu banyak keluar ke Amerika karena memang produk treasury-nya mereka jadi lebih menarik relatif ke negara lain. Ya. Nah, jadi sebenarnya liquidity crisis itu bisa dipikirkan bahwa ini memang terjadi, tapi itu oleh karena federal rate interest rate. Makanya kalau misalnya setiap kali ada news federal rates akan naik atau turun, semua orang akan nonton hal tersebut gitu kan. Nah, jadi itu mungkin menjadi faktor gitu kan. Nah, ketika itu terjadi, ya tentunya liquidity drop karena semua liquidity masuk ke treasuries. Jadi kita akan mengalami di mana hutang juga terasa lebih mahal kan. Karena kalau misalnya sekarang kita pinjam yang dulu suku bunganya mungkin di 5%, sekarang bisa sampai 15% contohnya, yaitu pasti akan kerasa untuk kita yang masih butuh peminjam dana untuk kebutuhan sehari-hari. Ya. Nah, itulah yang kita sebutkan liquidity crisis ya. Nah, I always say never waste a good crisis. Jadi kalau misalnya kita lihat saat ini money supply masih lagi rendah, ya berarti masih ada opportunity untuk kita aset-aset seperti saham dan lain-lain itu masih bisa meningkat kemudian hari. Itu sih jadi kita lihatnya ya. Menarik. Kelihatan orang cerdas itu bisa menyederhanakan persoalan yang rumit. Jadi soalnya saya udah berusaha riset itu gimana ya cara menjelaskan sederhana, nggak nemu nih yang penjelasan kayak gini nih. Dan yang aku tangkap adalah inilah gunanya kalau orang Indonesia belajar jadi investor di berbagai aset. Mereka nggak pernah ngeliat krisis itu sesuatu yang tidak menyenangkan, selalu ada peluang. Mereka nggak ngeliat itu masalah. Dunia baik-baik saja itu peluang, dunia sedang tidak baik-baik saja itu juga peluang. Mau inflasi tinggi itu peluang, mau inflasi rendah itu peluang. Semuanya jadi peluang, tergantung cara mereka ngolah dan posisi mereka ada di mana. Jadi kalau andai kata aja orang Indonesia lebih tertarik buat jadi investor, karena tidak semua orang bisa. Nih bahasa paling keras tapi sederhana tuh begini. Orang Indonesia tuh miskin-miskin, tapi banyak maunya. Beli mulu, orang sebutnya konsumeristik. Orang kalau gaji 3,5 juta jangan beli skincare 500 ribu. Ya dong. Tapi orang Indonesia gaji 3,5 juta skincare bisa 1,5 juta. Kan ada pinjol. Kan ada pay letter. Nah ini tuh udah sumber masalah. Udah jangan ngomongin inflasi kalau gayanya masih begitu udah susah. Tapi yang lebih jadi concernnya adalah, kebayang gak orang Indonesia yang banyak maunya tapi penghasilannya gak seberapa, punya keinginan membeli sangat tinggi, sebenarnya tanpa inflasi pun akan terus miskin. Mau suku bunganya rendah, inflasi kecil, lapangan pekerjaan dimanapun akan tetap miskin. Itu gak akan jadi solusi keuangan. Ngomongin uang beredar, faktanya, ini kalau ngomong fakta aja nih ya, negara yang meminjamkan uang paling banyak ke Indonesia bahkan bukan Amerika tapi Singapura. Negara sekecil gitu. Dan yang lebih lucu lagi, menurut insider sebenarnya itu uang orang Indonesia juga.
orang-orang Indonesia yang taruh di Singapura tuh dipinjemin lagi. Kenapa nggak taruh di sini aja? Ya mungkin banyak penjelasan politik dan keamanan, tapi maksudnya adalah uang-uang itu setiap kali ada keuntungan dari konsumeristiknya orang Indonesia, itu hanya memperkaya hal di luar kita. Jadi maksudku, sambil berjalan kita belajar investasi keuangan, inklusif keuangan dan segala macam, budaya konsumeristik itu yang jadi musuh pertama investasi. 500.000 yang harusnya bisa diinvestasi, jangan ditaruhin jadi barang yang habis pakai. Nah jadi poinnya adalah, kalau andai kata aja nih, uang yang biasanya dipakai buat yang nggak kebutuhan, dipakai buat investasi itu udah selesai. Ada dananya sebenarnya, cuman kagak dipakein aja. Jadi jangan sampai global krisis likuiditas global aja nggak separah krisis konsumeristik kita gitu. Itu bisa lebih kacauin dunia dan negara ini kalau terus-terusan dibiarin. Artinya jangan-jangan untuk memperkaya Indonesia salah satunya adalah menjaga budaya belanja, supaya kalau ada paparan marketing dan segala macam ya dijagain lebih, jangan sampai seheboh itulah gitu ya. Nah, milenial sama Gen Z ini secara finansial mereka belum ada duitnya, tapi jumlah orangnya banyak. Mereka mungkin nyoba kripto dengan nominal uang yang kecil, tapi satu hari mereka kan akan bersaing, akan berusia. Nah, negara-negara tetangga kan mulai kehilangan orang-orang muda. Indonesia surplus banyak anak muda. Yang awalnya aku ngeliat itu peluang yang bagus, tapi ngelihat kualitas anak muda Gen Z yang dibilang 10 juta pengangguran, kalau dia ngelihat masa depan Indonesia di surplus demografi seperti apa? Ya, itu pertanyaan yang baik. Jadi sebenarnya 10 tahun ke depan ini menjadi kritikal. Jadi kritis sekali sih. Karena setelah 10 tahun ini, kalau misalnya kita tidak mencapai target Indonesia maju, kita setelah itu akan menjadi aging population seperti Thailand. Ketika demografis kita itu menjadi aging population, sebenarnya akan jauh lebih sulit untuk kita menjadi negara maju. Jadi kuncinya itu di education. Karena kalau kita lihat edukasi untuk teknologi, yaitu we all agree ya, itu future dunia gitu, sekarang masih sangat rendah. Jadi kalau misalnya dari data, di India itu engineer itu sekitar 4 juta orang yang graduate dari engineering degree setiap tahun. Di Indonesia kurang dari 4.000 per tahun. Jadi kalau kita lihat dari poin itu aja, kita bisa prediksi bahwa di kemudian hari kita akan ketinggalan dari segi edukasi teknologi gitu kan. Nah sebenarnya ini kan menjadi PR sebenarnya untuk pemerintah di 10-20 tahun ke depan. Bagaimana kita bisa mengajak, maupun itu perusahaan teknologi seperti Microsoft, Google dan lain-lain, ataupun sebenarnya institusi-institusi universitas di Indonesia, dan meningkatkan sebenarnya ya pelajaran teknologi ini gitu, maupun itu dari engineering dan lain-lain. Coba kita lihat, hitung aja sebenarnya berapa sih universitas kita di Indonesia yang fokusnya engineering. Paling hanya 1-2 kan sebenarnya. Nah ini yang sebenarnya kita harus sangat meningkatkan. Kalau misalnya kita tidak bisa meningkatkan hal tersebut dalam 10-20 tahun ke depan, udah pasti kita akan ketinggalan. Bukan hanya di AI, tapi di seluruh semua teknologi. Karena kan teknologi bukan cuman komputer doang ya, ada juga agribusiness, agritech dan lain-lain. Nah itu kita bisa ketinggalan di semua sisi dan di semua industri Ya. gitu. Menurut Claudia sendiri, kalau dari sisi pendidikan, lebih relevan mana merubah kurikulum formal yang ada atau mengadakan pendidikan informal di luar kurikulum itu? Ya itu menjadi sebenarnya kalau kita lihat ya dari sebenarnya Menteri Edukasi kita itu sangat forward thinking loh. Bayangin Menteri Edukasi kita saat ini, dia itu sebenarnya founder dari tech company. Ya. Itu seakan-akan, dan itu sebenarnya satu hal yang kita sebagai Indonesia seharusnya membanggakan. Karena sebenarnya bayangin, ini contoh istilahnya tuh seperti kalau misalnya Mark Zuckerberg tiba-tiba menjadi Menteri Edukasi di Amerika gitu kan. Sebenarnya istilahnya tuh seperti itu gitu. Ya, setuju. Nah
Jadi kalau misalnya beliau ataupun sebenarnya ya kalau kita anak-anak muda di teknologi lainnya ya, kita merasakan bahwa informal education itu lebih penting kalau untuk teknologi. Ya. Jadi practical applications for technology itu jauh lebih penting. Dan padahal kan sebenarnya kalau kita lihat sekarang semua kursus yang ada di Harvard atau MIT itu tuh bisa dikonsumsi online loh. Jadi semua orang, maupun itu orang yang di kampung ataupun di daerah dan lain-lain, mereka tuh bisa sebenarnya menduduki kursus MIT, bayangin, secara gratis. Iya kan? Nah, tapi sebenarnya kendalanya tuh apa? Nah, Bahasa kendalanya Inggris. betul. Nah, itu kembali lagi cuman itu saja Ya. gitu. Jadi kalau kita lihat di India itu kenapa mereka bisa mengalami sangat tingkatan teknologi dan education yang sangat lebih cepat dari Indonesia. Ya. Itu kembali lagi ke kurikulum bahasa Inggris di negaranya. Ya. Claudia, untuk orang-orang yang berpenghasilan lebih 10 sampai 20 juta sebulan, mereka mungkin nganggap investasi lebih relevan daripada mereka yang bahkan UMR aja mungkin nggak cukup. Ketika mereka uangnya 10-20 juta, mereka akan mulai berpikir untuk investasi. Masalahnya pilihan investasi ini sangat banyak. Rata-rata mereka mungkin mainnya di properti, kalau mau jangka panjang. Ya kalau paling deket, mereka nyampurin ke lifestyle jadi berlian. Atau ya emas fisik dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan peluang, bisa diversifikasi ke berbagai aset. Menurut Claudia, orang-orang usia 30-an, 35 yang pemasukannya 10 sampai 20 juta, kalau mereka mau mulai terjun serius ke investasi, berapa persen pertama yang harus mereka invest dari penghasilan mereka kalau mereka tinggal di kota besar? Dan mereka harus mulai dari mana? Karena mereka kalau ditanya appetite-nya apa, mereka nggak punya appetite apa-apa karena mereka kagak tahu ini bedanya apa emas dengan kripto dengan ini. Iya. Silakan. Jadi secara prinsip itu tergantung umur, jawaban simpelnya ya, secara teori. Jadi kalau kita lihat yang paling minimum 30% dari income harus masuk lah ke investasi ataupun tabungan. 30%. 30% setiap bulan. Itu yang selalu disarankan secara teori. Nah, terus nomor 2 untuk alokasi aset. Secara garis besar prinsipnya adalah misalnya umur kamu 30 gitu ya. Berarti 30% dari aset investasi kamu harusnya masuk ke produk yang lebih high risk. Tapi high risk tuh bukan berarti kripto ya. High risk tuh berarti saham dan lain-lain. Mungkin kripto boleh, tapi jangan semuanya dimasukkan ke kripto juga gitu. Nah, sisanya dari 70% itu, nah itu barulah masuk ke produk yang less risky gitu. Nah, itu sebenarnya secara prinsip gitu kan. Nah, tapi dari umur kita, misalnya kita kalau kita tuh saat ini umur 30 tahun, berarti kita kan bisa lebih risk taker. Jadi kalau saya pribadi, Kenapa yang miskin makin miskin saat inflasi tinggi dan yang kaya makin kaya saat inflasi tinggi? Karena yang miskin kan hanya mengkonsumsi dan yang kaya makin kaya karena memanfaatkan dari sisi investasi. jadi kalau misalnya sampai Amerika itu ingin menguasai base Indonesia, ini sih my personal opinion ya, pasti akan jadi perang. 1 gram dikirim, itu antam gitu kan. Itu apakah jadi selama ini yang beredar ke kita itu ada yang palsu, ada yang bukan emas gitu? Atau kayak gimana sih? Bukan karena perusahaannya jelek-jelek, tapi karena market makernya kuat-kuat katanya. Dalam 5 tahun 10 tahun ke depan, AI itu udah pasti akan lebih pintar dari orang.